Berikut ini akan dijelaskan cara belajar di musim pandemi COVID-19 di SMP Negeri 8 Denpasar, tahun pelajaran 2021-2022. Sebagai upaya untuk menegakkan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19, Kemendikbud telah mengatur kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Kementerian Pendidikan yang memuat 4 hal. Yang pertama, pembelajaran secara daring baik secara interaktif maupun non-interaktif. Hal ini perlu dilakukan meskipun tidak semua anak-anak dapat melakukan itu karena faktor infrastruktur. Dalam hal ini yang paling penting adalah pembelajaran harus terjadi meski di rumah. Poin yang kedua yaitu tenaga pengajar atau guru harus memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kecakapan hidup, yakni pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai kondisi rumah masing-masing, terutama tentang pengertian COVID-19, mengenai karakteristik, cara menghindarinya, dan bagaimana cara agar seseorang tidak terjangkit. Poin yang ketiga, pembelajaran di rumah harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Jadi jangan disamaratakan untuk semua anak, harus memperhatikan semua kondisi lingkungan anak-anak, termasuk akses terhadap internet. Poin yang keempat, bagi para tenaga pengajar atau guru, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa tidak harus dinilai seperti biasanya di sekolah. Akan tetapi, penilaian lebih banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi kepada anak-anak. Selanjutnya akan dijelaskan cara belajar di musim pandemi COVID-19. Yang pertama, tetapkan manajemen waktu. Sediakanlah waktu belajar dengan teratur. Membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang harus ditanamkan kepada siswa yang melakukan pembelajaran daring. Yang kedua, persiapkan teknologi yang memungkinkan bagi orang tua. Dan jika tidak memungkinkan, tugas dapat diambil ke sekolah dengan memperhatikan aturan protokol kesehatan. Yang ketiga, belajarlah dengan serius. Kesalahan yang sering dilakukan siswa adalah tidak fokus ketika melakukan pembelajaran daring. Selama melakukan pembelajaran, terjadi banyak pikiran yang mengganggu proses pembelajaran. Oleh karena itu, tingkatkan keinginan untuk belajar mendapatkan fokus dan konsentrasi yang bagus. Yang keempat, jaga komunikasi dengan wali kelas dan teman sekelas. Bagi yang belum terbiasa melakukan daring, ia harus menyesuaikan diri untuk terus berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau teman kelas lain. Jika dibutuhkan, perlu juga diadakan grup khusus untuk membalas tugas yang dibebankan pengajar. Untuk menjalin komunikasi yang baik, kita perlu menjaga etika komunikasi. Menghubungi guru melalui aplikasi pesan singkat, perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, berperilaku baik. Setiap keinginan kita mungkin tidak bisa diselesaikan dengan cepat, jadi jangan memaksa, terburu-buru, dan menuntut. Kemudian, gunakanlah foto profil asli. Yang ketiga, perhatikan waktu menghubungi guru. Yang keempat, gunakanlah bahasa formal dan sopan. Selanjutnya, perkenalkan diri. Ini penting karena guru-guru mempunyai banyak peserta didik. Selanjutnya, to the point. Utarakan apa yang perlu dan dijelaskan secara singkat dan padat dan jelas. Dan yang terakhir, tidak lupa ditutup dengan ucapan terima kasih. Pandemi COVID-19 mengharuskan setiap orang menjaga jarak atau physical distancing, termasuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif, perlu disiapkan sejumlah hal sebagai berikut. Yang pertama, sediakan area belajar. Kemudian, atur jadwal belajar. Dan yang paling penting adalah jaringan internet yang stabil. Baik, demikianlah paparan cara belajar di musim pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat bagi anak-anak serta salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.